Coba Anda bayangkan betapa sulitnya mengajari orang tua Anda untuk menggunakan satu aplikasi pesan baru di ponsel pintar mereka. Wah, itu sih butuh kesabaran ekstra pastinya. Benar banget. Pasti ada sedikit frustrasi, terus pengulangan berkali-kali. Nah, sekarang coba kalikan kesulitan itu. Kalikan seberapa banyak nih? Kalikan 16.000. Bayangkan Anda harus mengajari 16.000 desa di seluruh pelosok Indonesia. Oh wow, 16.000 entitas yang beda-beda ya? Betul. Melintasi 3 zona waktu dengan tingkat literasi digital yang beda-beda, kendala bahasa lokal, belum lagi kecepatan internet yang bisa dibilang sangat tidak merata. Dan mereka semua dipaksa pakai satu sistem komputer yang sama persis. Persis. Anda harus membuat mereka semua menggunakan satu sistem yang seragam. Gini ya, itu bukan lagi sekedar tantangan teknologi menurut saya. Itu udah masuk ke ranah rekayasa sosial berskala masif. Benar, rekayasa sosial. Maksudnya, biasanya kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur nasional yang terlintas di kepala kan, jalan tol, bendungan, atau bandara baru gitu kan? Sesuatu yang kelihatan bentuk fisiknya. Betul sekali. Tapi membangun jalan tol digital yang mengalirkan data kehidupan jutaan orang dari tingkat desa sampai ke kementerian, pendekatannya itu sangat amat berbeda. Nah, dan untuk penelusuran mendalam kita kali ini, sumber informasi yang ada di meja kita ini sungguh di luar dugaan. Menarik, apa saja tuh sumbernya? Kita nggak sedang membaca jurnal akademis yang tebal atau laporan tahunan kementerian yang membosankan. Kita membedah setumpuk dokumen administratif harian. Dokumen harian seperti apa maksudnya? Kayak surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, terus ada sertifikat kompetensi internasional, tumpukan undangan bimbingan teknis, sampai sebuah dokumen hukum berupa fakta integritas. Beragam banget ya tumpukannya. Iya, dan yang bikin ini unik, semua kertas ini berpusat pada rekam jejak satu orang saja. Satu individu. Betul. Mocamat Wendy, sarjana ekonomi, yang juga akrab disapa Aweng. Saya paham arahnya. Menggunakan rekam jejak administratif dari satu orang sebagai lensa untuk melihat transformasi digital nasional itu cara yang sangat efektif sebenarnya. Karena bisa melihat langsung praktek di lapangan ya? Iya, karena dari lembar-lembar kertas yang seolah nggak ada hubungannya ini, kita tuh sebenarnya sedang melihat sebuah cetak biru. Sebuah rancangan besar. Betul. Kita bisa melihat bagaimana metodologi pengembangan perangkat lunak yang modern itu diterapkan secara nyata, bahkan sampai ke balai-balai desa di ujung Nusantara. Nah, misi kita hari ini untuk Anda yang selalu haus informasi, yang selalu ingin tahu bagaimana hal-hal besar beroperasi di balik layar, adalah membongkar cetak biru tersebut. Menarik banget. Kita mau bedah bagaimana teori teknologi tinggi-tinggi itu bertabrakan dengan realitas birokrasi pemerintahan yang kaku. Jadi, mari kita mulai dari sosok arsiteknya ini. Boleh. Siapa sebenarnya Mocamat Wendy ini menurut dokumen yang kita punya? Ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya dari riwayat pendidikannya. Beliau ini kan memulai dengan gelar sarjana ekonomi atau SE. Oke, latar belakangnya bisnis dan keuangan berarti. Iya, tapi kemudian gelar masternya itu adalah Master of Computer Applications atau MCA dengan konsentrasi administrasi bisnis dan manajemen. Wah, lompatan disiplin ilmunya cukup jauh ya? Dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, menurut Anda gimana transisi dari ekonomi ke komputer aplikasi ini? Transisi disiplin ilmu kayak gitu tuh sangat krusial untuk dipahami dalam konteks ini. Ada alasan kuat kenapa proyek IT di pemerintahan itu sering gagal. Biasanya karena apa tuh? Ya, seringnya karena proyek itu cuma diserahkan kepada programmer murni. Orang yang cuma ngerti kode. Bener. Seorang ahli kode mungkin bisa nulis algoritma yang super canggih dan sempurna. Tapi, mereka seringkali kebingungan saat harus menerjemahkan regulasi pemerintah. Pasti pusing lihat birokrasinya ya? Iya, kayak alur anggaran atau struktur organisasi birokrasi, itu susah diubah ke dalam logika komputer. Nah, profil dengan fondasi ekonomi lalu mendalami aplikasi komputer itu menciptakan hibrida yang unik. Analogi saya tuh gini, dia ini beroperasi kayak seorang penerjemah bahasa tingkat tinggi. Penerjemah dua dunia ya? Benar. Ketika dia duduk di ruang rapat kementerian, dia fasih bicara bahasa birokrasi, kayak SOP, pencairan anggaran, indikator kinerja. Tapi begitu dia berbalik menghadap tim developer perangkat lunak? Nah, dia langsung otomatis beralih ke bahasa kode dan infrastruktur server.
Dokumen kita juga nyebut perannya secara spesifik sebagai IT Business Analyst. Posisi yang memang tugasnya menjembatani kesenjangan itu antara apa yang dimau sama pemerintah dan apa yang secara teknis realistis dibangun oleh tim IT. Dan kalau kita cek sertifikasinya, fondasi cara kerjanya jadi makin jelas nih. Sertifikasi apa saja yang dia pegang? Pada tanggal 4 Februari 2022, Wendy meraih sertifikasi internasional Scrum Foundation Professional Certificate atau SFPC dari Certiprof. Oke, Scrum. Itu metodologi yang spesifik tuh. Terus sebulan kemudian, dia mengamankan sertifikasi Microsoft Certified untuk Azure Data Fundamentals. Pemahaman soal database cloud yang kuat berarti. Tapi sertifikasi Scrum dan Agile ini yang bikin saya berhenti sejenak. Maksudnya, kalau Anda mengikuti dunia teknologi, Anda pasti tahu kalau Agile itu biasanya dipakai oleh perusahaan startup. Betul sekali. Ekosistem rintisan yang dinamis. Sifatnya itu kan serba cepat, adaptif, dan terus berubah. Tapi di sini kita sedang membicarakan pemerintahan. Yang budaya kerjanya sangat bertolak belakang. Sangat. Birokrasi pemerintah itu terkenal linier, kaku, dan perencanaannya apalagi soal anggaran tuh bisa makan waktu bertahun-tahun sebelum satu baris kode ditulis. Iya, itu masalah klasik di dunia tata kelola IT pemerintahan. Makanya gimana pola pikir Agile yang serba cepat ini bisa bertahan di ekosistem kayak gitu? Dimi, bintu merad antara metodologi agile dan birokrasi tradisional itu memang nyata. Dalam metode tradisional yang sering dipakai pemerintah, itu biasanya disebut metode waterfall. Metode air terjun ya? Ngalir ke bawah terus. Betul. Anda merencanakan semuanya secara kaku di awal tahun anggaran, spesifikasi sistemnya dikunci mati di depan. Nggak boleh ada perubahan di tengah jalan dong berarti? Nah, itu dia masalahnya. Membangun perangkat lunak selama 2 tahun dengan spesifikasi yang dikunci dari awal, itu cuma bakal menghasilkan sistem yang udah usang begitu diluncurkan. Oh iya ya. Karena kebutuhan masyarakatnya kan udah berubah dalam 2 tahun itu. Tepat. Dan akhirnya, inisiatif seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE itu seringkali gagal. Ujung-ujungnya cuma jadi aplikasi mati yang dipaksa untuk diunduh warga tapi nggak pernah dipakai karena nggak fungsional. Persis kayak gitu. Tapi dengan membawa prinsip agile ke dalam proyek SPBE, pendekatannya itu dibalik total. Dibalik gimana maksudnya? Pengembangannya dilakukan secara iteratif. Jadi, Anda bikin satu modul kecil dulu, lalu dites di lapangan. Langsung dicoba ke penggunanya ya? Betul. Lihat respons mereka, perbaiki bug yang ada, baru tambahkan fitur baru. Sistemnya terus beradaptasi seiring waktu. Dan menariknya, Wendy ini nggak datang bawa teori kosong. Pengalaman sebelumnya gimana menurut catatan dokumen? Catatan pengalamannya nunjukin kalau dia pernah menjabat sebagai Software Development Project Manager di PT Pos Indonesia. Oh, mengelola platform transaksi bisnis ke bisnis pastinya. Bener. Terus dia juga pernah jadi direktur utama di PT Cinta Karya Kita. Jadi dia ini memang bawa ritme kerja sektor swasta yang dinamis itu langsung ke jantung pelayanan publik. Pemahaman mendalam soal database dan konsep software as a service atau SaaS itu amunisi utamanya. SaaS ini yang aplikasinya nggak perlu diinstal manual satu-satu kan? Tapi diakses lewat cloud. Ya, jadi pembaruan sistemnya terpusat dan langsung bisa dirasakan semua pengguna tanpa ribet instalasi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa yang terjadi kalau pola pikir Agile ini diuji dengan skala yang sangat mengintimidasi? Mari kita masuk ke inisiatif SciDKNG. Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation. Benar. Sebuah proyek raksasa dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berjalan sejak Januari tahun 2020. Peran Wendy di situ apa berdasarkan dokumen? Dia berperan sebagai Senior IT Business Analyst. Tugasnya merancang 2 platform utama, website.desa.id dan layanan.desa.id. 2 platform yang sangat strategis. Dan keduanya harus patuh pada Perpres SPBE serta Perpres 1 Data Indonesia. Pasti. Dan Anda tahu hasil dari arsitektur yang dia bangun. Skalanya seberapa luas saat ini? Sistem ini diimplementasikan di 32 provinsi, 200 kota dan kabupaten, dan digunakan oleh lebih dari 16.000 desa. Wow, 16.000 entitas pemerintahan akar rumput yang saling terhubung. Itu skala yang luar biasa. Luar biasa banget. Tapi saya punya pertanyaan logis nih di sini. Silahkan.
Menstandartisasi sistem administrasi untuk 16.000 desa itu terdengar seperti mimpi buruk operasional di kepala saya. Pasti, karena keberagaman Indonesia. Iya kan? Desa di pegunungan Jawa Barat pasti punya kerumitan birokrasi, demografi, dan kebutuhan laporan yang beda jauh sama desa pesisir di Gorontalo. Jelas beda, nggak bisa disamakan. Nah, gimana caranya satu sistem perangkat lunak bisa mengakomodasi semua variasi lokal ini, tanpa bikin sistem raksasa yang terlalu rumit atau malah terlalu kaku sampai nggak bisa dipakai? Itu poin yang sangat kritis. Itu sebenarnya adalah jebakan, di mana sebagian besar proyek IT pemerintah biasanya menemui jalan buntu. Terjebak karena maksain keseragaman ya? Betul. Pendekatan dari atas ke bawah atau top-down yang sentralistik, itu kan ibarat memaksa setiap daerah pakai baju dengan ukuran yang sama persis. Nggak bakal muat untuk semua orang. Pasti. Ada yang kelonggaran, ada yang kesempitan. Namun, dari dokumen yang kita telusuri, metodologi yang dipakai di sini berbeda. Buktinya apa? Wendy nggak mulai dengan nyuruh timnya nulis baris kode. Tahap awal yang dia lakukan, itu kajian mendalam, analisis, user profiling, dan pemetaan proses bisnis. Oh, dia turun dulu buat pelajari profil penggunanya. Artinya, dia mencari benang merah dari ribuan variasi administrasi desa itu untuk menemukan fungsi intinya. Sangat tepat. Anda harus memisahkan mana yang sekedar informasi publik dan mana yang benar-benar proses administratif di dapur atau back-end. Oh, itu alasan kenapa arsitekturnya dipecah jadi 2 alamat website tadi? Benar. Website desa.id itu dirancang khusus sebagai etalase informasi publik. Pengelolaannya berjenjang. Terus yang layanan desa.id? Itu yang menangani mesin administrasinya. Arsitektur moduler kayak gini yang bikin pemerintah daerah bisa menyesuaikan input sesuai kebutuhan unik mereka. Tanpa merusak kerangka besar sistem nasionalnya ya? Iya, kerangkanya tetap aman. Dan kita punya bukti fisik kalau ini bukan cuma teori di atas kertas. Anda pasti merujuk ke sertifikat dari bulan Juli 2022 itu. Kan kehadiran langsung Wendy di Kabupaten Bualemo kan? Betul. Dia ke sana untuk memberikan bimbingan teknis aplikasi SIDKNG dalam program Gorontalo Digital atau GoDigi. Jadi perancang sistem level atas rela turun langsung ke tingkat kabupaten di Gorontalo. Itu dia esensi dari Agile yang kita obrolin tadi. Anda nggak mungkin bisa melakukan perbaikan sistem kalau Anda nggak ngelihat langsung wajah kebingungan pengguna di lapangan. Ngelihat langsung saat mereka salah klik tombol gitu ya? Persis. Umpan balik langsung dari lapangan itu yang paling berharga. Berarti membangun fondasi administrasi desa secara digital itu ibarat mendirikan dinding dan atap sebuah rumah ya? Analogi yang pas. Terus penghuninya gimana? Nah, itu dia. Rumah itu nggak akan berfungsi kalau nggak ada penghuninya. Teknologi secanggih apapun itu, ujung-ujungnya cuma barisan kode mati kalau nggak ada manusia yang menggerakkannya. Betul sekali. Untuk Anda yang mendengarkan dan mungkin pernah kerja di bidang teknologi, Anda pasti tahu kan, tantangan terbesar itu bukan pas nyiapin server atau pas peluncuran aplikasinya. Tapi pada user adoption-nya. Bener. Gimana caranya bikin orang beneran mau dan bisa menggunakan aplikasi itu setiap harinya? Transformasi digital tanpa adopsi manusia itu pada akhirnya cuma pemborosan anggaran publik. Setuju. Dan disinilah proyek tata kelola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat mulai mengambil peran krusial. Seperti platform apa saja tuh? Ada Kim.id, Dasawisma, dan Bank Sampah. Sejak 2021, Wendy terlibat intensif merancang platform tata kelola untuk Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM. Ini di bawah naungan Kementerian Kominfo juga kan? Betul, KIM ini kan kelompok masyarakat yang tugasnya menyebarkan informasi publik di daerah masing-masing. Tapi nggak berhenti di situ aja. Ada kementerian lain yang terlibat? Ya, dia juga menangani dasawisma.layanango.id untuk Kementerian Dalam Negeri. Ini melibatkan ibu-ibu kader PKK di tingkat RT dan RW untuk pendataan keluarga. Oh, itu pengguna yang sangat berbeda karakternya. Ditambah lagi, ada banksampah.layanango.id untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berarti ada 3 kementerian berbeda dengan 3 kelompok pengguna atau end user yang demografinya sangat bertolak belakang. Sangat bertolak belakang. Maksudnya, mengajari staf teknis Diskominfo Provinsi untuk mengelola KIM ID itu butuh pendekatan yang sama sekali beda dengan mengajari relawan ibu-ibu Dasawisma, kan? Atau mengajari pengelola bank sampah di tingkat rukun warga.
Dan cara dia menghadapi tantangan keberagaman ini tergambar sangat jelas dari tumpukan surat perintah perjalanan dinasnya. Memang jadwal perjalanannya sepadat apa? Wah, saya lihat jadwalnya ini udah nggak kelihatan kayak agenda analis IT, ini mah lebih mirip jadwal tur band rock nasional. Hahaha, tur konser keliling Indonesia ya. Beneran. Dari dokumen ini, bulan Januari 2023, dia ada di Depok untuk Training of Trainers. Terus lanjut kemana lagi? Seminggu kemudian, dia udah mendarat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terus bulan Mei dia terbang ke Mataram, NTB. Juni dia bolak-balik Jakarta dan Bandung. Padat sekali. Belum selesai. Juli dia nyebrang ke Palangkaraya. Agustus di Makassar. Oktober ada di Surabaya. Kayaknya dia jarang di rumah ya. Bahkan ada catatan keberadaannya di Kendari pada Juni 2024. Dan itu belum termasuk perjalanannya ke Batu dan Yogyakarta di tahun sebelumnya. Gini, intensitas penerbangan fisik yang luar biasa ini sebenarnya membuka satu realitas penting soal digitalisasi di negara kita. Nah, itu yang bikin saya mikir keras. Di era sekarang, di mana kita punya Zoom, Google Meet, dan berbagai alat virtual lainnya, Harusnya kan bisa remote aja ya. iya kan? Kenapa transformasi yang justru mengusung kata digital ini mengharuskan arsiteknya terbang dan menghabiskan ratusan jam duduk di pesawat? Bukankah itu sangat ironis? Ironis memang. Tapi mutlak diperlukan. Bagian yang paling mahal dan paling rapuh dari sebuah infrastruktur digital itu sebenarnya bukan perangkat kerasnya. Terus apa dong? Perubahan perilaku manusianya. Culture shock-nya ya. Betul. Anda bisa bikin antarmuka atau UI yang paling intuitif sedunia. Tapi bagi seorang kader dasawisma yang nggak terbiasa masukin data secara real-time, transisi ini tuh sangat menakutkan buat mereka. Nggak mau salah pencet terus datanya hilang, gitu kan takutnya. Ya, dan mengubah ketakutan itu menjadi kebiasaan baru. Nggak bisa cuma dengan ngirim buku panduan bentuk PDF lewat email. Atau cuma lewat layar Zoom yang sinyalnya sering putus-putus. Nah, itu dia. Dibutuhkan kehadiran fisik yang nyata. Dibutuhkan training of trainer secara tatap muka, biar pelatih lokal di daerah itu punya rasa percaya diri yang tinggi. Saya lihat buktinya sih di dokumen undangan bimbingan teknis ini. Agendanya tuh bukan cuma sekedar presentasi satu arah di atas panggung. Agendanya spesifik membedah aplikasi. Sangat granuler. Misalnya ada sesi khusus untuk modul admin Diskominfo Provinsi. Habis itu dipecah lagi ke modul admin kabupaten. Turun lagi ke modul admin KIM sampai ke modul pengelola konten. Itu contoh pelatihannya bedah tuntas ya. Iya, pelatihan teknis yang benar-benar mendetail. Dan contoh paling nyata dari pendekatan sedetail ini bisa kita lihat pada acara Festival KIM atau KIM Fest 2023 di Balai Pemuda Surabaya. Di bulan Oktober 2023 itu ya, ada apa di sana? Dalam agendanya ada sesi yang namanya coaching klinik. Di situ Wendy beserta timnya memberikan asistensi secara langsung kepada para pegiat KIM. Tunggu, coaching klinik itu berarti mereka benar-benar duduk berdampingan secara fisik, nggak cuma berdiri di depan kelas. Betul, duduk bersebelahan menatap layar laptop yang sama persis. Wow, Mengarahkan kursornya bareng-bareng. Mendengarkan langsung di mana sih letak kebingungan mereka saat mau unggah berita atau pas ngelola database anggota. itu umpan balik yang paling murni yang bisa didapat seorang developer. Inilah manifestasi sejati dari sertifikasi Scrum yang kita bahas di bagian awal tadi. Jadi Agile itu bukan cuma soal proses coding yang cepat di ruang ber-AC ya? Sama sekali bukan. Tapi tentang terjun ke lapangan, mengidentifikasi kebuntuan atau bottleneck langsung dari penggunanya, dan mencari jalan keluarnya saat itu juga di lokasi. Tur nasional yang bikin capek ini ternyata harga yang wajib dibayar demi memastikan sistemnya benar-benar hidup. Sangat sepadan dengan hasilnya. Oke, penjelasan tadi merangkai semuanya dengan sangat logis. Kita udah lihat skala proyek yang tersebar di 16.000 desa, kita juga lihat tur teknis antar pulau buat nyiapin manusianya. Tapi kayaknya masih ada satu aspek besar yang belum kita sentuh nih. Benar, ada satu gajah di pelupuk mata yang harus kita bahas sekarang. Soal anggaran publik kan? Betul sekali. Sebuah inisiatif skala nasional yang melibatkan kementerian sekelas Kominfo, Kemendagri, dan KLHK. Ditambah ratusan tiket pesawat untuk perjalanan dinas. Pembuatan perangkat lunaknya, biaya sewa server cloud-nya,
Ini pasti butuh anggaran publik yang jumlahnya nggak main-main. Angka yang sangat masif pastinya. Dan kalau kita lihat sejarah pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, ekosistem proyek IT kayak gini tuh lahan basah. Rawan penyelewengan ya kan? Sangat rawan, mulai dari pembengkakan anggaran palsu, konflik kepentingan, sampai markup harga server. Dan kalau aspek transparansi ini gagal dikelola dengan baik, sehebat apapun kode komputernya, proyek itu bakal hancur dari dalam. Makanya, dokumen terakhir yang kita punya di atas meja ini menjadi sangat krusial. Ini adalah fondasi etika dari seluruh proyek ini. Dokumen hukum yang mana nih? Kita punya salinan Fakta Integritas Rekan Bisnis antara PT Cinta Karya Kita atau PT CKK dengan sebuah BUMN strategis, yaitu PT Len Industri. Tanggal berapa dokumen itu ditandatangani? Tertanggal 5 Mei 2026. Di dokumen ini, Wendy bertindak langsung dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT CKK. Berarti dia yang mengambil tanggung jawab hukum tertingginya. Ya, dokumen pendukungnya juga nunjukin kalau dia memegang kepemilikan 75 saham senilai 75 juta rupiah. Yang setara dengan 25% modal perusahaan kan? Benar. Artinya, dia bukan sekedar teknisi, tapi pengambil keputusan utama yang menanggung resiko finansial dan hukum yang besar. Bagi orang awam yang nggak terbiasa baca dokumen korporasi legal, selembar fakta integritas mungkin cuma kelihatan kayak, formalitas aja. Syarat menang tender doang gitu kan pikirnya? Tanda tangan di atas materai terus udah, dilupain. Iya, tapi dokumen spesifik yang satu ini sebenarnya bicara banyak soal standar operasional di balik layarnya. Apa saja poin penting di dalamnya? Fakta ini secara eksplisit melarang keras segala bentuk penyuapan, gratifikasi, penerimaan komisi ilegal, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan yang sangat ketat. Bahkan, dokumen ini mewajibkan PT CKK untuk tunduk sepenuhnya pada kebijakan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP yang dimiliki oleh PT Len Industri. Jadi kalau melanggar risikonya apa? Anda nggak cuma kehilangan kontrak kerjasamanya, tapi langsung berhadapan dengan tuntutan perdata dan pidana di pengadilan. Nah, pertanyaan menariknya untuk Anda yang menyimak hari ini, mengapa komitmen legal di atas kertas ini sama pentingnya dengan keahlian menulis algoritma yang canggih? Menurut analisis Anda kenapa? Karena integritas etika itu adalah prasyarat mutlak bagi terbangunnya integritas teknologi. Maksudnya integritas teknologi itu gimana? Gini, ketika pemerintah terus-terusan mempromosikan kampanye seperti Indonesia makin digital atau merancang konsep smart cities. Kampanye yang butuh kepercayaan masyarakat luas pastinya. Betul, mata uang utama dari kampanye itu sebenarnya bukanlah kecanggihan server, bukan juga kecepatan bandwidth internet. Tapi kepercayaan publik itu sendiri. Persis, mata uang utamanya adalah kepercayaan publik. Bayangkan kalau anggaran pengembangan SIDEKA NJ ini dikorupsi. Pasti yang terbangun cuma sistem setengah matang. Ya, aplikasi banyak bug, server yang tiap diakses selalu down, dan fitur yang asal-asalan. Atau kalau praktek kolusi dibiarkan pas ngurus infrastruktur platform Dasawisma misalnya. Keamanan datanya pasti dikompromikan, pihak pengembang nakal biasanya bakal motong ongkos buat cyber security biar margin untungnya gede. Wah, bahaya banget. Ujung-ujungnya data jutaan warga desa atau data sensitif pelaporan keluarga bisa bocor ke pertas. Dan kalau itu terjadi, masyarakat nggak akan pernah mau lagi pakai layanan digital pemerintah. Habis sudah public trust-nya. Benar-benar hancur dari dalam ya. Tepat. Makanya fakta integritas ini, apalagi ada klausul ketat soal information security atau keamanan data di dalamnya, itu benar-benar berfungsi sebagai perisai pelindung utama. Keterlibatan perusahaan BUMN sekelas PT Len Industri juga ngasih sinyal kuat ya. Sinyal bahwa ekosistem pengadaan aplikasi publik ini dijalankan dengan standar kepatuhan industri yang sangat amat tinggi. Memastikan inovasi cemerlangnya nggak disabotase cuma demi kepentingan dompet pribadi. Anda nggak bisa menghasilkan perangkat lunak yang aman dari celah keamanan kalau proses tendernya aja udah penuh sama celah korupsi. Setuju banget. Obrolan kita hari ini benar-benar membongkar banyak banget asumsi dasar kita tentang apa artinya mendigitalkan sebuah negara kepulauan. Banyak lapisan yang nggak kelihatan dari luar kan? Mari kita rangkum penelusuran kita di sesi kali ini. Kita ini kan tadi mulai dengan membedah sebuah tumpukan kertas yang tampak biasa aja di awal. Cuma kertas SPPD dinas dan sertifikat. Iya, dokumen pendirian perusahaan dan sertifikat IT. Tapi saat kepingan-kepingan dokumen itu disatukan, kita malah melihat profil utuh dari arsitektur sistem informasi modern.
Sosok Mochamat Wendy membuktikan satu teori penting, Apa itu? bahwa kombinasi yang pas antara pemahaman manajerial ekonomi, keterampilan analisis bisnis yang tajam, dan metodologi kerja agile yang dinamis. Ketiganya, itu bisa mendobrak kekakuan birokrasi pemerintahan kita yang tradisional ya. Betul, kita jadi belajar bahwa menciptakan satu sistem yang jalan untuk 16.000 desa itu bukanlah pekerjaan duduk manis di belakang layar monitor di gedung ber-AC di Jakarta. Sama sekali bukan. Pekerjaan ini menuntut pemetaan proses bisnis lokal yang tajam, serta butuh ribuan kilometer jarak penerbangan untuk terjun langsung ke lokasi. Dari mulai acara training of trainers di Depok, sesi coaching klinik yang sangat personal di Surabaya, Sampai bimbingan teknis langsung ke pedalaman Gorontalo. Semua itu dilakukan cuma demi satu tujuan besar. memastikan kalau manusia-manusia di ujung sistem tersebut nggak merasa ditinggalkan oleh kemajuan teknologi. Dan untuk Anda yang sedari tadi mendengarkan, relevansi dari eksplorasi itu sebenarnya sangat amat dekat dengan kehidupan Anda sehari-hari. Sangat dekat karena kita penggunanya. Benar. Lain kali, saat Anda membuka website resmi desa Anda buat cari formulir surat pengantar, Atau saat Anda melihat ibu-ibu kader Dasawisma PKK mendata lingkungan perumahan pakai tablet. atau ketika Anda melaporkan setoran bank sampah pakai aplikasi di ponsel Anda kini sadar apa yang menopangnya dari bawah. Anda jadi tahu ada keringat logistik yang luar biasa masif di baliknya. Ya, Anda tahu ada metodologi adaptif yang terus-terusan disempurnakan berdasarkan keluhan warga. Ada tur edukasi melelahkan ke pulau-pulau terpencil, Serta fondasi fakta integritas yang sangat ketat untuk memastikan nggak ada uang pajak Anda yang bocor ke kantong pribadi. semua kerumitan itu terjadi berisik di latar belakang, cuma agar layar gawai di tangan Anda bisa berfungsi dengan aman dan nyaman. Mengetahui mekanisme berdarah-darah di balik layar ini, seharusnya ngasih kita sudut pandang baru yang lebih kritis sekaligus apresiatif terhadap infrastruktur digital negara kita.